Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita dikumpulkan di ruangan yang sangat sederhana ini dengan tujuan kita tidak lain tidak bukan yaitu kepada teman kita yaitu Bu Nur Eni yang akan memaparkan guru CDP angkatan 11 akan memaparkan tentang budaya positif yang sama-sama akan kita dengarkan apa itu budaya positif dan bagaimana harus kita terapkan di lingkungan kita. Dengan menghemat waktu dan tempat kita persilakan kepada Ibu Nur Eni. Pada Ibu Eni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua telah diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Selawat beriring salam, marilah sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang mana oleh beliau telah memperjuangkan agama Islam menjadi agama yang paling mulia. Kata-kata penghormatan saya yang pertama sekali kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tanah Luas, penghormatan saya kepada Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 3 Tanah Luas, penghormatan saya kepada seluruh Dewan Guru dan staf tata usaha yang telah berhadir pada ruangan hari ini. Baik Bapak Ibu, tujuannya hari ini adalah tentang menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif di sekolah. Ini dengan saya sendiri Nur Eni SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya Bapak Ibu perkenalkan di sini ada Ibu Eva Deliana Bangun sebagai fasilitator saya, kemudian ada Ibu Ninyoman Sekar Sudesmi sebagai pengajar praktik saya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ke acara kita hari ini, saya ingin kasih sesuatu untuk melatih daya pikir kita ya. Saya punya satu gambar di sini. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ada sebuah gambar di sini. Coba Bapak Ibu lihat kira-kira ada berapa binatang yang dapat Bapak Ibu temukan dalam gambar ini. Silakan Bapak Ibu. Berapa? Iya, boleh. Siapa yang akan yang mau menyebutkan apa-apa saja dan apa saja yang bisa ditemukan dalam gambar tersebut? Iya, ada Bapak Sami Suwardia, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan slide yang kita lihat, gambar pertama yang saya lihat itu yang pertama sekali gajah, yang kedua ikan hiu ya, paus, yang ketiga mulutnya buaya, terus kuda, anjing, kucing, apa satu lagi burung, yang terakhir itu di atas kura-kura, matanya ikan kalau salah itu ya, dan ekornya ini ular. Satu lagi tikus kayaknya ini, yang paling bawah. Mungkin itu yang bisa saya lihat. Tadi nggak saya itu tadi berapa itu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 atau 11 kan? 10 ya? 10. Sepertinya 10. Terima kasih. Ya baik, berarti Bapak Sang Suami mendapatkan 10 binatang di situ ya Pak. Ada lagi yang ingin berargumentasi? Yang ingin menebak?
Mahfuzah mungkin sama? Ada yang lain? Ada satu lagi tuh yang di kaki, tapi nggak tahu nama binatang apa. Kaki belakang ada satu. Iya, iya, iya. Di sini ya. Kaki depan ada satu. Berarti udah ada 14 ya. Berapa lagi? Ada lagi? Di belakang yang di belakang. Di belakang ekornya sudah disebutkan sama Pak Asam tadi. Kaki kiri ada kaki kiri. Iya, yang di ekornya ya. Ayo, siapa lagi yang mau menebak? Basmara mungkin. Yang di kaki kirinya yang nampak di ekor gulanya. Ya, silakan Ibu Asmara. Itu binatang apa? Cuma bagian belakang. Iya, yang ada kaki. Di kaki Silakan kiri berdiri, bagian. Ibu. Yang mana ibu? Iya. Sinurinya ada ya, satu buan. Boleh, boleh silakan. Ini ada ekornya, ada kakinya. Saya nggak tahu binatang apa. Ini ekornya kembali. Ada satu. Ya. Kemudian ini juga nampak. Ini ada satu lagi tapi nggak tahu. Oh, sambung sama yang tadi ya? Iya, beri tepuk tangan. Terima kasih, saya ucapkan kepada Bu Asmara. Jadi totalnya sudah ada berapa Bapak Ibu? 12 ya? Setuju 12? Kita lihat Bapak Ibu ya. Kita lihat jawabannya ada berapa ya. Nah, ini dia jawabannya. Kira-kira ada berapa ini? Coba dihitung. Ada fish Bapak Ibu yang ini. Fish ikan. Ini apa? Kurang nampak. Tortoise, kura-kura, elephant, mosquito, donkey, mosquito dan semuanya ada berapa Bapak Ibu? 16. Nggak salah kurang. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, kita langsung masuk ke agenda kita Bapak Ibu ya. Ada budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang diterapkan di sekolah untuk membantu murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab, dan penuh hormat. Budaya positif dapat membuat murid merasa nyaman, aman, dan senang di sekolah dan dapat menumbuhkan karakter yang berdasarkan nilai-nilai sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mendengar tentang budaya positif, apa yang terpikirkan di pikiran kita Bapak Ibu? Apakah selama ini di sekolah kita sudah diterapkan budaya positif Bapak Ibu? Alhamdulillah sudah diterapkan budaya positif. Kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu, ada konsep inti budaya positif. Di sini ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Ini yang masuk ke dalam konsep inti budaya positif ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada satu lagi motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang sama-sama nantinya akan kita bahas Bapak Ibu ya. Apakah ini sudah tercukupi semua di sekolah kita ataupun belum? Mudah-mudahan setelah ini nanti akan kita cukupkan dan akan kita terapkan betul-betul di sekolah kita. Supaya apa? Nanti anak-anak didik kita memiliki hal-hal yang positif yang akan dibawa ke depannya. Gitu Bapak Ibu. Nah, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang paling menonjol di sini ada kata-kata berdiferensiasi.
Kira-kira ketika Bapak Ibu mendengar kata-kata berdiferensiasi, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu? Ada yang bersedia menjawab? Ya, silakan Pak. Ketika mendengar kata diferensiasi, yang saya tahu perbedaan, ya. Kalau kita kaitkan dengan pembelajaran, mungkin pembelajaran yang berbeda. Mungkin itu yang saya tahu. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Samsuandi. Benar sekali bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berbeda dan harus kita terapkan Bapak Ibu. Karena kita tahu, sama-sama kita tahu bahwa gaya belajar murid di sekolah kita itu tidak sama semua Bapak Ibu. Berbeda-beda. Setiap mereka berbeda-beda gaya belajarnya. Karena di sini yang kita tahu gaya belajar siswa itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama ada audio, berarti siswa tersebut dia suka mendengar ya, audio itu mendengar. Kemudian ada visual, berarti dia menonton, dari menonton itu nanti dia bisa mengambil kesimpulan. Kemudian ada kinestetik, dia sukanya jalan-jalan, bergerak dia. Kira-kira Bapak Ibu dari ketiga gaya belajar tersebut, adakah kita dapatkan pada peserta kita hari ini? Ada ya. Baik. Berarti pembelajaran berdiferensiasi itu dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa gaya belajar mereka berbeda-beda. Dan alhamdulillah saya yakin kita semua telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Selanjutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini ada ilustrasi guru mengontrol murid. Yang dikatakan dengan mengontrol itu bagaimana? Melihat, ya kan? Memantau, mengawasi. Ya. Kemudian ada lagi ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Sedangkan di sini, ya. Masa sekarang tidak cocok. Kalau sekarang ada teman. Ya. Lain lagi Bapak Ibu. Yang pertama tadi ilusi guru mengontrol murid. Kalau sebelah sini ilusi guru bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter peserta didik. Benarkah demikian Bapak Ibu? Setelah kita misalnya ada anak yang berbuat salah, kita marahi. Apakah dengan kita marahi kita marahi anak tersebut akankah bisa menguatkan karakter anak tersebut? Tidak. Ya, tidak. Jalan satu-satunya ketika si anak berbuat salah, kita harus mengambil jalan lain, bukan dengan memberi hukuman atau konsekuensi dan segala macam Bapak Ibu. Kemudian kita lihat lagi ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita lihat sebelah sini. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Bisa nggak Bapak Ibu? Tidak ya. Kalau kita memaksa dengan kehendak, kita tidak akan jalan Bapak Ibu. Misalnya kita mengajar di sekolah, di kelas ya. Buat tugas yang ini harus selesai. Kadang si anak tersebut tidak mampu melakukannya. Tapi kita memaksa, itu tidak akan berhasil Bapak Ibu. Kita lihat lagi. Nah, di sini ada perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Stimulus respon adalah sebuah prinsip belajar sederhana yang menghubungkan stimulus dengan respon. Stimulus adalah rangsangan yang dapat ditangkap oleh alat indera, seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain. Sedangkan respon adalah reaksi yang muncul dari stimulus yang dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan juga tindakan. Sedangkan pengertian dari teori kontrol adalah merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Itu dia Bapak Ibu.
Ya, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Tadi kan sudah kita lihat bahwa perbedaan antara paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Tadi kan sudah kita jelaskan di sini. Coba kita lihat lagi Bapak Ibu. Nah, stimulus respon adalah sebuah prinsip belajar sederhana. Jadi di sini dia lebih ke seperti pikiran, perasaan atau hal-hal lain. Bisa Bapak Ibu contohkan tentang stimulus respon? Dia berhubungan dengan pikiran, perasaan atau hal-hal lain yang berupa, bisa juga dengan gerakan. Bisa Bapak Ibu contohkan yang ini? Siapa yang bisa? Baik, Bu Mafuzah silakan. Baik, terima kasih. Mungkin stimulus itu adalah rangsangan yang dapat ditangkap oleh indera seperti pikiran, perasaan dan hal lain. Tadi kita ketika melihat gambar binatang tadi, kita bisa menangkap ada berapa gambar binatang, ada yang katakan 10, ada yang 12 dan juga ada yang 6. Nah, mungkin seperti itu. Ya, yang ditangkap oleh indera kita dan juga pikiran kita. Ya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu Mafuzah, benar sekali apa yang kita lihat itu yang ada dalam pikiran kita, Bapak Ibu ya. Kita lihat perbedaannya di sini ya. Nah, ada stimulus respon dan juga ada teori kontrolnya. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama di stimulus respon. Realitasnya kebutuhan kita sama. Sedangkan di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian ada lagi, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Benarkah seperti itu, Bapak Ibu? Iya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak, Bapak Ibu? Itu seperti kata pepatah, Bapak Ibu ya, rambut boleh sama hitam, tapi pikiran kita berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksa orang berpikiran sama dengan kita, karena setiap orang punya prinsip dan pikiran masing-masing. Kita lihat di sini lagi, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Kalau di teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Berarti di sini setiap apa yang kita lakukan itu kita punya tujuan, Bapak Ibu ya, punya tujuan. Kemudian kita lihat lagi di sini. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini di stimulus respon. Kemudian di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Benarkah seperti Bapak Ibu? Seperti itu? Benar ya? Orang lain tidak bisa mengontrol kita, tapi kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Ibaratnya orang lain tidak bisa mengubah akhlak kita, tapi yang bisa mengubah itu adalah kita sendiri dengan berusaha. Itu dia, Bapak Ibu. Tapi kalau di kenyataannya di lapangan misalnya ada si anak yang bandel, nakal, kita paksa, kita kasih hukuman, pokoknya kita sifatnya memaksa, itu tidak akan ada solusinya, Bapak Ibu. Tidak boleh kita melakukan pemaksaan. Kemudian di sini saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bagaimana ini Bapak Ibu? Misalnya seperti ini, ketika kita ada misalnya ini kan pemaksaan pada saat bujukan gagal. Bagaimana ini? Iya boleh, silakan. Jadi di sini tentang pemaksaan ada pada saat bujukan gagal ya.
Jadi misalnya ada siswa kita yang melakukan kesalahan, kita sudah berusaha memberi nasihat, bujukan-bujukan yang baik, ternyata itu tidak berpengaruh pada si anak, maka di situ terjadilah kadang-kadang pemaksaan. Nah, maka kadang-kadang hadir dari kita sedikit memaksa dari si anak supaya memang dia berubah menjadi lebih baik. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Ya, benar sekali seperti yang sudah disampaikan sama Ibu ya. Kita tidak bisa memaksa orang lain. Kemudian ada satu lagi model berpikir menang atau kalah. Selanjutnya di teori kontrol ada model berpikir menang, menang, dan menang. Ya kan berarti itu hal positif yang kita tanam pada diri kita, ya kan? Jadi bagus stimulus respon atau bagus respon? Di teori kontrol Bapak Ibu ya. Kalau di stimulus respon kayak lebih ke apa memaksa ya. Nah, di sini ada disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Apa Bapak Ibu ketika mendengar kata-kata disiplin? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Berarti ada sesuatu yang mengatur kita agar kita itu lebih terarah dalam bersikap. Ya, bagus sekali Bu Mega. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Ya kan? Saya datang sekolah harus tepat waktu, itu sudah disiplin Bapak Ibu, ya kan? Ya, kalau tidak datang cepat akan kasih hukuman. Kemudian teratur dan kepatuhan pada peraturan, itu kan disiplin namanya. Misalnya kita di sekolah, kita mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sekolah, datang tepat waktu, itu sudah masuk pada disiplin. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman Bapak Ibu. Kita lihat realita yang terjadi di keseharian kita di sekolah. Anak datang terlambat, kita kasih hukuman biar besoknya dia datang tepat waktu. Kita mengajarkan anak disiplin dengan memberi hukuman supaya dia patuh. Ya. Tapi kita lihat ke depannya nanti sebenarnya itu bisa nggak kita gunakan atau bagaimana nanti kita lihat ke depannya ya. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah Bapak Ibu. Satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Tapi hukuman itu jika perlu jangan digunakan Bapak Ibu. Tidak boleh. Karena memberi hukuman kepada si anak itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai satu tujuan yang mulia. Benar Bapak Ibu ya? Dengan kita belajar disiplin maka semuanya akan terarah. Kita lihat pada diri kita, ketika kita tidak disiplin maka semuanya akan amburadul Bapak Ibu. Karena disiplin itu baik dari segi pekerjaan, dari segi ibadah dan lain sebagainya. Jika kita tidak berdisiplin di situ maka kita akan berantakan, semua tidak teratur Bapak Ibu. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Ini kan masuk kepada konsep inti budaya positif yang saya sebutkan di awal. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan.
Kemudian salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tapi di situ dalam profil pelajar Pancasila di situ sudah ada 6 nilai di situ yang harus dimiliki oleh setiap siswa, yang harus kita ajarkan di situ, yang harus dimiliki oleh setiap siswa, yang harus kita ajarkan kepada siswa. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Mungkin ini guru IPS yang lebih tahu ya. Nah, kebutuhan dasar manusia juga masuk dalam disiplin positif ini. Karena jika kebutuhan dasar manusia itu tidak tercukupi, maka yang lainnya akan ikut juga tidak tercukupi. Kadang kita lihat Bapak Ibu, ada anak yang mencuri, ya kan? Kalau di sekolah kita misal ada anak yang mencuri, pasti di balik dia mencuri tersebut ada alasan tertentu Bapak Ibu. Ada alasan tertentu kenapa dia mencuri. Berarti ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi Bapak Ibu. Dari segi apa? Apakah dia tidak memiliki uang jajan sehingga dia mencuri? Kemudian ada lagi anak-anak di kelas waktu belajar ganggu kawan, asik ganggu kawan aja. Tapi kebutuhan apa yang belum dimiliki oleh anak tersebut, yang belum tercukupi oleh anak tersebut sehingga dia berlaku demikian? Kita harus tahu Bapak Ibu. Jangan nanti ada anak begini-begini di kelas kita langsung panggil dan marahin serta memberi hukuman. Akan tetapi harus kita refleksikan, kita ingat kenapa dia berbuat demikian. Apa kebutuhan yang belum tercukupi untuk si anak tersebut sehingga dia melakukan hal tersebut. Baik. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itulah kita sedang memenuhi atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Nah, di sini Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi Bapak Ibu. Jika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka yang lainnya juga akan ikut tidak terpenuhi. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Benarkah demikian? Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Ya kan? Kadang anak berbuat apa di dalam kelas, seperti dia ada memerlukan rasa kasih sayang dari kita, maka dia berlaku seperti itu. Kadang cari perhatian dan sebagainya. Kadang di rumah dia tidak mendapatkan kebutuhan tersebut dari orang tuanya, makanya dia mencari di tempat yang lain. Selanjutnya yang ketiga ada kebebasan, dan keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Kita lihat lagi Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada penjelasannya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah, kira-kira kebutuhan untuk bertahan hidup yang bagaimana itu Bapak Ibu? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, boleh. Silakan Ibu Hafizah. IPS ya. Baik, terima kasih. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu harus dimiliki oleh manusia. Kenapa? Karena manusia itu berfungsi ada 3. Yang pertama dia sebagai makhluk sosial, yang kedua dia sebagai makhluk ekonomi. Nah di sini untuk bertahan hidup maka manusia harus memenuhi kebutuhan dasar. Nah yang ketiga kebutuhan manusia fungsi yaitu sebagai makhluk atau insan politik. Jadi di sini di manusia sebagai fungsi sebagai makhluk ekonomi dia harus bertahan hidup dan dia harus memenuhi. Apabila tidak terpenuhi maka akan berbahaya
untuk manusia itu sendiri ya, yaitu kebutuhan dasarnya dari dalam diri manusia dan juga dari luar. Mungkin demikian Ibu Nuraini. Terima kasih, beri tepuk tangan lah untuk Ibu Mahfuza. Benar sekali ya Ibu Mahfuza, seperti yang Ibu jelaskan barusan, bahwa kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya termasuk dalam kesehatan, rumah, dan makanan. Itu dia masuk ke dalam kebutuhan hidup. Ya, pakaian, baik. Terima kasih pakaian. Ya, berarti nanti Bapak Ibu ketika menjumpai si anak, misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya mencuri, apakah ketika dia ada kawannya yang lagi makan, dia rebut makanan tersebut untuk dia makan, kita harus mengingat kembali bahwa kenapa dia berbuat demikian. Jangan langsung kita marahin anak tersebut ya. Nah, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan lain-lain. Selanjutnya penguasaan, keinginan untuk dianggap berharga. Semua orang pasti menginginkan seperti yang itu ya kan, ingin diakui. Kemudian bisa membuat perbedaan dan kompeten, diakui dan dihormati. Kita semua memerlukan hal yang demikian. Selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir ada kesenangan. Perlu nggak kita kesenangan? Ya, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, ya, itu sangat kita butuhkan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru. Kira-kira Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini, posisi manakah yang paling melekat pada diri Bapak Ibu? Ada posisi penghukum ya. Penghukum yang pertama, kemudian membuat merasa bersalah. Selanjutnya posisi teman, kemudian memantau, dan yang terakhir ada posisi manajer. Kira-kira posisi yang mana yang lebih dominan yang sering Bapak Ibu? Membuat merasa bersalah. Lain guru mungkin lain ya. Ya, lain guru lain. Mungkin pada saat saya sekolah itu penghukum. Karena dengan dihukum jadi kita teringat apa kesalahan kita. Ya. Mungkin masa sekarang tidak cocok. Kalau sekarang kita teman. Ya, ini yang saya tanyakan adalah posisi mana yang sering Bapak Ibu pakai di antara kelima posisi kontrol ini. Manajer, membuat merasa bersalah, sering ya. Kalau penghukum Ada juga ada sekali-sekali, tergantung situasinya ya Bapak Ibu. Kayak cerita tadi Bu, udah Ya. kita siapin, rupanya masih nggak masuk, ya udah terpaksa. Ya, sudah kita melakukan diskusi dengan dia, pendekatan, tapi tidak ada perubahan, maka kita pakailah posisi penghukum ya Bapak Ibu. Itu alternatif yang terakhir Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian ada lagi pembuat merasa bersalah ya, sering. Ya. Posisi teman, Ada juga. ya sangat sering posisi teman ya. Kemudian pemantau, sering juga ya. Kemudian manajer. Ya, dari kelima posisi kontrol ini jika kita pahami sangat mendalam Bapak Ibu artinya. Ya. Yang pertama ada posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, berarti penghukum ini kadang-kadang menggunakan dengan kata-kata. Tapi kalau kena sakitnya minta ampun. Tapi juga bisa dengan
memukul, mencubit dan sebagainya. Misalnya ada si anak, katakanlah si A berbuat salah, ya kan? Sini kamu, saya jewel kuping kamu. Kan kita udah kasih hukuman pada si anak. Sebenarnya itu tidak bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Kita tidak boleh menggunakan hukuman seperti yang kita jelaskan sebelumnya, karena dengan menghukum si anak tersebut tidak akan menyelesaikan permasalahan. Kemudian membuat merasa bersalah, ini sangat halus bahasanya, membuat merasa bersalah. Contohnya misalnya seperti ini. Aduh, kenapa kamu berbuat demikian? Kan gara-gara kamu marah sama ibu saya. Kan? Berarti dengan kita berkata demikian, anak-anak akan berpikir, jadi karena saya ibu ditegur oleh kepala sekolah dan sebagainya. Jadi dia merasa bersalah sendiri. Sebenarnya juga tidak boleh itu Bapak Ibu ya. Kemudian ada posisi teman. Ini sering juga kita gunakan ya kan. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi sebagai teman. Ya. Kemudian ada pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang bisa kita awasi. Contohnya begini Bapak Ibu. Kalau posisi pemantau, misalnya dalam kelas kita membuat ulangan, ya kan? Pasti di antara misalnya ada siswa 30, di antara 30 siswa itu pasti ada siswa yang tidak mengerjakan tugas. Kita memantau, karena dengan kita memantau berarti kita tahu, oh dia tidak mengerjakan tugas. Dan nantinya kita panggil, kita tanyakan sama dia, kenapa tidak membuat tugas tadi? Dan sudah dijawab misalnya alasannya kenapa. Berarti begini, kalau kamu tidak membuat tugas, berarti nanti jam istirahat berarti kamu tinggal di kelas, kerjakan tugas yang tidak kamu kerjakan tadi. Bukan hukuman. Bukan satu hukuman juga. Di jam dia harus bebas, kita hukum dia harus buat tugas. Jadi ini kan masuk ke ya hampir sama ya. Ya seperti itu. Nanti kita lihat ya penjelasannya. Nah, di sini ada posisi manajer, itu mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini posisi manajer ini kita tidak menyalahkan siswa dan tidak juga kita mencari siapa. Misalnya ada dua anak yang berbuat salah. Di sini kita tidak menyalahkan si A, tidak menyalahkan si B, akan tetapi lebih ke mencari solusi agar mereka bisa memperbaiki apa yang telah atau kesalahan yang mereka buat. Ya. Ada dua orang anak, ya kan, yang terlibat perkelahian. Kan kita melihat anak tersebut. Kita panggil, kita tanyakan dulu permasalahannya apa. Setelah kita tahu permasalahannya apa, kita tanya dulu sama si anak tersebut, apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat tersebut. Contohnya misalnya ada murid kita namanya ini misalnya Ifari, ada satu anak baru namanya misalnya Iksan. Dia memukul si Iksan, ganggu Iksan dan segala macam. Sudah kita tahu itu hal itu terjadi, tapi kita panggil anak tersebut, kita panggil secara pribadi, kita tanyakan. Nah disinilah poin kita sebagai manajer. Tanya kenapa Ifari berbuat demikian, sampai dia mau mengakui kesalahannya dan sampai dia mau mengubah perilaku yang dia buat seperti itu. Itu dia. Bapak Ibu, ini ada sebuah video. Mari sama-sama kita saksikan dan sama-sama kita pahami nanti Bapak Ibu ya. Posisi kontrol yang dikembangkan oleh Ryan Gosen dan contoh penerapannya. 5 posisi konsolidasi adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi membuat merasa bersalah, 3.
posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, yang pertama ada posisi penghukum. Ya, berusaha cepat-cepat. Pikir. Sini kamu. Ini posisi penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada. Nah, bagaimana Bapak Ibu setelah menyaksikan video barusan? Apakah Bapak Ibu sering menggunakan posisi tersebut, posisi penghukum? Tidak sering, tapi ada. Tapi ada sekali-sekali ya. Sesuai situasi di lapangan. Ya, sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan ya. Kita lihat lagi sekarang. Tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Tadi ada ketika kita memberi hukuman kepada si anak, maka si anak itu akan merasa marah, tidak menerima atas apa yang kita berikan pada dia hukuman, kan? Nah, maka dari situ timbul rasa dendam dalam hatinya. Maka dari itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa posisi penghukum itu tidak bisa kita gunakan. Kita lihat lagi Bapak Ibu, ada posisi pembuat rasa bersalah. Naren, Nama ada lain. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat kali ini yang terbawa kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kan tugas tugas loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan bantu lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Ini posisi teman ya Bapak Ibu ya. Iya Bu. Bisa dilihat ya. Ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Just stop, man. Just stop. Naren, Stop. Selamat pagi Bu. Just stop. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, yang terakhir Bapak Ibu ada posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Prinsip saling menghormati tersebut. Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren?
setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah Nah, kira-kira Bapak Ibu bisakah kita menggunakan posisi manajer? Posisi manajer bisa nggak kita gunakan? Insya Allah kita Insya usahakan. Allah. Nah, setelah Bapak Ibu menyaksikan video 5 posisi kontrol guru, berarti kita sudah memahami bahwa posisi yang terbaik yang bisa kita gunakan adalah posisi manajer. Di sini kita tidak menyalahkan siswa, akan tetapi kita lebih ke mencari solusi atas masalah yang dilakukan oleh siswa tersebut. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas terbentuk atas dasar kesepakatan semua murid dengan tuntunan dan bimbingan guru. Keyakinan kelas merupakan hasil diskusi antara siswa dan guru. Kemudian apa saja yang menjadi aturan yang dituangkan, poin apa saja yang dimasukkan ke dalam keyakinan kelas yang dibuat serta konsekuensi apa yang akan diterima oleh siswa apabila peraturan keyakinan kelas tersebut dilanggar. Nah, berarti keyakinan kelas ini adalah dibuat oleh siswa dan guru. Kita semua telah membuat keyakinan kelas. Tujuan dari membuat keyakinan kelas itu adalah supaya siswa meyakini akan nilai-nilai yang disepakati dan juga mengetahui konsekuensi atas keyakinan kelas yang telah mereka buat. Ya, itu dia Bapak Ibu. Selanjutnya ada contoh keyakinan kelas. Yang pertama ada hormat. Contoh kalimatnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian ada bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Berarti ini misalnya seperti dalam pembelajaran ada disuruh buat tugas, berarti siswa tersebut harus membuat tugas. Di situ ada masuk misalnya dalam keyakinan kelas mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Itu dia. Yang terakhir ada diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Saling berkolaborasi di sini. Nah, tibalah di akhir dari konsep inti penerapan konsep inti budaya positif ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Setelah tadi ada yang pertama disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol guru yang harus kita ketahui. Kemudian ada segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, dalam penerapan segitiga restitusi ini ada 3 hal yang diutamakan. Yang pertama ada validasi tindakan yang salah. Kemudian ada menstabilkan identitas. Selanjutnya yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Keyakinan yang mana? Keyakinan kelas yang telah dia buat. Ya kan? Setiap kelas kita sudah membuat keyakinan. Apabila si anak tersebut melanggar keyakinan yang telah dia buat, maka kita review kembali, kita tanyakan sama anak tersebut, apakah dia masih mengingat
tentang peraturan kelas yang telah dia buat. Maka ketika si anak mengingat tentang keyakinan yang dia buat, maka dia tidak akan mengulangi kesalahannya. Begitu Bapak Ibu. Kita lihat lagi di sini. Nah, ada menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Seperti yang kita bahas sebelumnya Bapak Ibu. Ketika si anak berbuat salah, jangan langsung kita memarahinya, tapi kita panggil dulu si anak tersebut, kita tanya permasalahan apa yang dialami olehnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar seperti yang telah kita bahas sebelumnya, ya kan? Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Benarkah demikian Bapak Ibu? Ya kan? Termotivasi secara internal dari dalam diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu, coba ini ada satu video lagi tentang penerapan segitiga restitusi. Cara menerapkan segitiga restitusi, dan kebetulan saya juga sudah melakukan cara menerapkan segitiga restitusi kepada siswa kita. Mari sama-sama kita menyaksikan video berikut ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gorson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat ini di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi prinsip, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ilmu dari Bapak Guru berikut akan ditunjukkan bagaimana seorang guru yang dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Lihat sama-sama Bapak Ibu ya, cara penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak bicara? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri
ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Ini sudah masuk di validasi tindakan yang salah. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil keputusan lebih sedikit, mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu. Nah, berarti di sini posisi yang paling baik kita gunakan sebagai guru adalah posisi manajer, di mana ketika si anak berbuat salah kita terapkan melalui penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ke depan kita sama-sama melakukan hal yang ketika si anak berbuat salah maka kita harus memakai posisi manajer. Dan posisi manajer itu diterapkan melalui segitiga restitusi yang tadi saya sebutkan ada 3. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian ada menanyakan menstabilkan identitas, satu lagi apalagi tadi Bapak Ibu memvalidasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan. Jadi yang harus kita ingat di sini adalah ketika si anak berbuat salah, maka kita jangan langsung menghukumnya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mungkin kenapa dia sampai mencuri? Pasti ada kebutuhan dia yang belum tercukupi. Apakah di rumah dia tidak dikasih jajan? Maka karena lapar, maka dia melakukan hal tersebut. Kita panggil si anak tersebut. Kita tanyakan kenapa dia sampai melakukan hal yang demikian. Dan di sini kita juga harus meyakinkan kepada si anak bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan dan itu hal yang manusiawi. Kenapa demikian kita harus mengatakan? Karena supaya menumbuhkan rasa positif pada diri anak. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas yang telah dia buat, nilai-nilai yang dia yakini. Ya, maka dengan dia mengingat hal itu, maka dia tidak akan melakukan kesalahan lagi. Nah, Bapak Ibu di sini ada satu buah contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya terapkan pada siswa kita, Bapak Ibu ya. Mari sama-sama kita menyaksikan. Ini yang sudah saya terapkan, Bapak Ibu.
sudah masuk ke validasi Nah, begitulah Bapak Ibu seharusnya kita dalam menghadapi apabila ada anak yang berbuat salah ya. Kita panggilkan, kita tanyakan kenapa dia berbuat hal yang demikian. Nah, dari situ kita mencari solusi. Solusi apa yang kita jadikan di sini supaya permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut dapat teratasi dan dia tidak akan mengulangi kesalahannya tersebut. Nah, Bapak Ibu, kira-kira setelah materi yang kita bahas ini, apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan karena telah berhadir di sini. Saya padai sampai di sini tentang penerapan budaya positif. Semoga kedepannya kita menerapkan kepada peserta didik kita dan kita lebih mengetahui dalam menghadapi anak didik kita posisi apa yang harus kita gunakan di sini. Ya, sebaiknya jangan kita gunakan posisi penghukum, akan tetapi kita lebih menggunakan posisi manajer. Jadi kita harus lebih bersabar dalam menghadapi anak didik kita walaupun bagaimana tingkah lakunya. Itu adalah tugas kita dalam meluruskan supaya anak tersebut supaya anak-anak didik kita menjadi generasi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu, saya padai sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sekarang saya akan merefleksikan apa yang telah Ibu Nur Aini paparkan tadi, yaitu TGP Angkatan 11 tentang budaya positif ya. Semenjak dari pertama beliau paparkan ya, yang kami tangkap itu sangat banyak. Di antaranya tadi budaya positif. Mungkin sudah kami lakukan di sekolah, akan tetapi dengan berkat pemaparan tadi ada penambahan ilmu yang bisa kami maksimalkan nanti ke depannya dalam penerapan budaya positif. Dan materi selanjutnya tadi pembelajaran paradigma baru, dan yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Kita tahu pada dasarnya ketika kita menemukan satu masalah di kelas, kita tidak mempertimbangkan itu ya, tidak mempertimbangkan dasar kebutuhan manusia. Kita hanya langsung mengeksekusi, artinya langsung menanyakan ini itu semua tanpa flashback apa yang terjadi, kenapa bisa terjadi demikian. Jadi dengan berkat pemaparan tadi, jadi membuka pikiran kami, membuka wawasan kami harus mempunyai hati nurani
kenapa itu bisa terjadi, yaitu dengan dasar kebutuhan manusia. Terus pemaparan materi yang keempat yaitu posisi kontrol guru. Di sini tadi sangat banyak ilmu yang kami bisa dapatkan ya, dari antara Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat? Semangat. Baik anak-anak ibu semuanya, adapun tujuan kegiatan kita hari ini adalah untuk membuat keyakinan kelas. Ya, kira-kira sebelum kita membuat keyakinan kelas, itu mau menanyakan dulu, ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Iya, Ifari? Harus kita jalankan. Ya, kesepakatan kita yang harus kita jalankan. Ada lagi? Ada? Ya, berarti keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang kita buat bersama. Untuk apa keyakinan di kelas itu kita buat? Untuk kita yakini dan kita terapkan di dalam keseharian kita di sekolah. Keyakinan kelas itu kita buat, kita sepakati antara siswa dan guru, ya kan? Adapun nanti setelah membuat keyakinan kelas ada yang melanggarnya, berarti nanti ada apa? Berarti dengan adanya keyakinan kelas itu akan menumbuhkan nilai-nilai positif pada diri kalian semua dan akan kalian laksanakan sesuai dengan apa yang telah kalian buat. Misalnya, contoh dari keyakinan kelas itu apa misalnya? Hadir di sekolah tepat waktu. Ya, bagus sekali ya, hadir di sekolah tepat waktu. Berarti dengan kalian tuliskan keyakinan kelas itu, berarti hadir ke sekolah tepat waktu, berarti itulah yang harus kalian jalankan dan kalian patuhi dan tidak boleh kalian langgar. Misalnya, contohnya satu lagi, menghargai menghargai guru dan sesama teman. Berarti sudah kalian buat keyakinan kelas itu yang harus kalian laksanakan. Jadi baik anak-anak ibu, satu ya. Baiklah anak-anak ibu, ini di tangan ibu ada kertas post-it, akan ibu bagikan kepada kalian. Masing-masing tuliskan satu kalimat keyakinan kelas dan nanti tempelkan di depan dan nantinya kita akan menyaring sama-sama mana yang bisa kita ambil untuk kita terapkan keyakinan kelas kita sesuai dengan apa yang kalian buat, ya. Tulis nama, kemudian satu keyakinan kalimat keyakinan kelas dan nantinya kalian tempelkan di depan.
kita ambil satu ya. Di sini ada berdoa sebelum belajar. Membaca doa sebelum memulai pembelajaran itu sama, berarti kita ambil satu. Kemudian duduk pada kursi yang disediakan. Berarti di sini tidak boleh duduk di tempat orang lain. Ini ada berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian duduk pada kursi yang disediakan juga sudah ada di situ. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya harus melaksanakan tugas pikir yang telah ditentukan. Kemudian tidak makan dan minum selama jam pelajaran. Selanjutnya hadir tepat waktu. Berarti harus hadir ke sekolah tepat waktu. Kemudian ada membaca doa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian harus menghormati antar sesama. Berarti itu adalah kesepakatan kelas yang telah kalian buat. Berarti dengan demikian anak-anak ibu, apa yang telah kalian buat ini harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian ketika kalian